satu, apa fungsi terang daripada kaki Dian? Ya menerangi pasti, ya saudara. Nah, itu kita perlu mengetahuinya. Menerangi rumah, tadi dikatakan dalam Injil Lukas, Tuhan Yesus berkata, itu kaki Dian, itu pelita harus ditaruh di kaki Dian, jangan di bawah tempayan, ya, jangan di bawah kolong. Supaya apa? Supaya menerangi seisi rumah. Katakan, supaya menerangi seisi rumah. Itu maksud Tuhan bagi saya. Ya. Nah, saudara yang kekasih, ada 3 macam rumah. 1, katakan rumah Roh Kudus, yaitu pribadi saya. Saudara, Roh Kudus itu harus manggon, harus ada tempatnya. Nah, apa tempatnya? Dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, nanti kita akan melihat ya. Dalam pasal 6, bahwa tubuh kitalah, katakan tubuh sayalah rumah Roh Kudus. Wow. Jadi saudara, kita harus menjaga rumah Roh Kudus ini, supaya tetap apinya menyala. Karena dia tidak ada di dalam Alkitab kita. Alkitab saudara tidak ada Roh Kudusnya. Ya, jangan menjadikan benda ini, buku ini keramat dan ajimat. Tidak, ini tidak ada apa-apanya. Tetapi firman yang disampaikan, yang ditulis di dalamnya, itu yang penuh kuasa ketika, katakan ketika, masuk dalam hati saya. Ketika firman tidak masuk hati saya, tidak ada manfaat. Jadi saudara mesti tahu. Jadi apa yang disebutkan Alkitab sebagai rumah, 1, rumah Roh Kudus, adalah pribadi saya. Adalah pribadi saya. Sayalah rumah Roh Kudus. Wow. Jadi saudara dan saya harus tahu bahwa kita adalah rumah Roh Kudus. Ya, katakan pada samping yang lain, tadi sudah sebelah sini, sekarang sebelah yang lain katakan, wah, ternyata tubuh kita dahsyat. Amin. Ternyata memang dahsyat, karena tubuh kita adalah rumah Roh Kudus. Ya, nanti kita akan baca ayatnya. Kedua, menerangi rumah adalah rumah tangga. Katakan rumah tangga saya. Jadi semua yang sudah berkeluarga itu perlu kaki Dian yang menyala. Sehingga rumah tangganya, keluarganya terang benderang. Dan kalau terang, itu artinya Tuhan memberkati dia untuk menjadi saluran berkat bagi pekerjaan Allah dan bagi semua orang yang lain. Ya saudara, itu artinya rumah tangga yang terang. Dan yang ketiga, rumah Allah. Ya, 1, pertama, rumah Roh Kudus yaitu pribadi. 2, rumah tangga yaitu keluarga. 3, rumah Allah, jemaat, gereja. Jadi ada 3 rumah yang harus diterangi, para kekasih. Ya, dan rumah Allah, katakan rumah Allah. Sidang Jumat ini adalah calon mempelai Kristus. Jadi wajib penuh Roh Kudus, menyala dengan terang dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Yang pertama, dari 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Ya, hari ini kita banyak membaca Alkitab. Saudara, 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, para kekasih. Kita akan baca bersama-sama. Satu, dua. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan
Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Apa sebab? Karena tubuhmu adalah rumah Roh Kudus. Saudara. Dan setiap pribadi kita harus menghargai kepercayaan Allah, mempercayakan Roh Kudus di dalam tubuh kita. Supaya apa? Supaya kita adalah orang-orang yang bisa dimuliakan. Ya, saudara. Siapakah orang yang bisa dimuliakan? Adalah orang yang terang hidupnya. Saudara. Dan Tuhan ingin supaya kita tahu. Ayat 19, atau tidak tahukah kamu? Dan banyak dari sidang jemaat, di sini Rasul Paulus menulis kepada sidang jemaat Korintus, dalam suratnya yang pertama, surat yang kedua selang beberapa tahun ketika dia mau dihukum mati. Saudara, itu Rasul Paulus. Nah, dalam surat yang pertama, dia sudah menegaskan, tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu adalah bait. Bait itu rumah. Bait Roh Kudus. Jadi seorang anak Tuhan, dia tidak perlu khawatir apakah bait Roh Kudusnya akan dijamin, apakah Tuhan akan menelantarkan, apakah menjamin. Dia tidak usah khawatir karena ada Roh Allah di dalam dia. Sehingga, semua katakan sehingga, saya akan selalu terjamin bila Roh Allah ada pada saya. Saudara, berapa puluh kali, mungkin berapa ratus kali dalam pelayanan saya, dalam khotbah saya, selalu saya katakan, tidak ada modal, tidak pintar, tidak ada yang membackup, tidak ada tempat yang strategis, tidak ada ilmunya. Engkau bisa diberkati dengan luar biasa. Kenapa? Karena engkau adalah rumah Roh Kudus. Dan Tuhan akan berkarya pada setiap bait Roh Kudus ini, yaitu tubuh saudara. Tuhan akan memberikan kepercayaan lebih banyak, berkat lebih limpah, dan kemenangan di dalam hidup saudara. Apa sebab? Saya mau tanya, tolong dijawab. Apa sebab? Karena tubuh saya, katakan, karena tubuh saya adalah titik-titik. Ya. Untung saudara tidak nirukan titik-titik. Karena tubuh saya, titik-titik. Ya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Rumah tangga yang kedua. Matius 5 ayat 15 dan ayat 16. Injil Matius pasal yang kelima, ayat 15 dan ayat yang ke-16. 1, 2. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Katakan, rumah tangga saya harus sedemikian ini. Jadi ini adalah rumah yang kedua, yaitu harus ada nyala api Roh Kudus di dalam hidupnya. Kaki dianya harus menyala. Tidak sedikit terjadi kekalutan dalam rumah tangga karena tidak ada kaki dian yang menyala. Sehingga apa? Nasihat orang-orang duniawi yang berdosa, teman baik kita yang akrab, karena saking akrabnya kita nurut saja sama dia, membuat rumah Roh Kudus ini semakin ambrol, semakin gelap. Itu sebab orang perlu di dalam rumah tangganya. Semua orang berumah tangga itu ada masalah. Saya mau tanya, sedikit atau banyak? Banyak, saudara. Tetapi kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, maka semua masalah yang banyak Tuhan akan ikut campur tangan menyelesaikannya. Amin. Itu sebab saudara harus tahu kenapa kaki dian harus menyala. Saudara, semua akan menjadi beres dan baik. Engkau tidak akan kerepotan, engkau tidak akan jungkir balik, engkau tidak akan setengah tidak sadar dan penuh dengan
kenekatan-kenekatan tidak dibutuhkan. Karena Roh Kudus memberi penjelasan, Roh Kudus memberikan ketenangan, Roh Kudus membuat selesai semuanya. Persoalan problema, apa aja yang saudara anggap problema di dalam rumah tangga saudara. Dalam sekian puluh tahun saya dan Ibu Gembala, dan sekarang saya meneruskan sendiri, saya mendapatkan masukan, keluh kesah, tangisan dari masalah-masalah keluarga yang saya belum pernah membayangkan. Kok ada ya? Ketika saya mendengar keterangan, keadaan, problema ini dalam hati saya, ya Tuhan, hamba seumur hidup belum pernah mendengar problema sebegini gawat, sebegini rumit, sebegini menyakitkan hati, sebegini mengecewakan. Sudah ada, saudara, ada. Dan itu saya simpan sampai mati. Kalau orang berkata kepada saya, tolong dirahasiakan, jangan ada orang tahu. Saya akan keep sampai saya mati. Tidak akan ada orang tahu. Jadi saya tahu bahwa persoalan orang itu luar biasa. Banyak sekali. Bahkan di luar pikiran saya. Beyond my mind. There are so many serious and so many damageable in the houses of the children of God. And I so wonder about this. Saya heran. Jadi rumah tangga tidak bebas dari persoalan. Itu sebab, katakan itu sebab, rumah tangga anak Tuhan harus mempunyai kaki dian. Tangannya, harus punya kaki dian. Yang menyala di dalam tiap rumah tangga. Teristimewa rumah tangga saya. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Bagi saudara-saudara yang merasa saya tidak berhasil. Banyak orang tidak berhasil. No problem. Jangan engkau sakit hati. Jangan engkau remuk hati. Sekarang bangkit bersama dengan Roh Kudus. Supaya engkau dibaharui. Engkau mengalami kekuatan dari Allah yang dahsyat. Dan engkau akan dipercaya. Karena kaki dianmu menyala. Yang terakhir, dalam hati puji Tuhan, yang terakhir, ora yang terakhir pada slide ini. Ya, jadi ini saya masih punya berapa ya? Ada kali ini tidak banyak, mungkin hanya 7 saja, 7 atau 9 mungkin. Ya, biasanya saya 12 sampai 15. Tapi berbahagialah Anda, hanya 7. Tapi masing-masing slide 15 menit. Puji Tuhan. Katakan puji Tuhan. Berapa menit pun saya oke. Wah, semangat dibaik. Ya. Para kekasih, rumah Allah adalah calon mempelai Kristus. Perumpamaan yang Tuhan Yesus bikin dan sampaikan yang akan kita baca ini, wow, ya, ayatnya panjang sekali. Saya mau coba memetik saja 1 dari 13 ayat, nanti kurang maknanya. Jadi kita akan membaca seluruh Alkitab, seluruh Injil Matius, tidak. Hanya pasal 25 ayat 1 sampai 13 dengan berdiri. Yuk berdiri. Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai 13. Para kekasih, ayat yang panjang ini, inilah drama akhir zaman. Katakan, drama akhir zaman. Saya harus faham. Oke ya, siap. Kita akan mulai dari membaca judulnya. Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai 13. Ya. 1, 2. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana.
Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua. Lalu waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Atur nafas sejenak. Belum pernah ya baca segini panjang. Saya beritahu kepada Anda, ini adalah kisah yang tragedinya yang tragis sekali. Saudara, pelajaran apa yang kita dapat dari 13 ayat ini? Saudara, Yesus memberikan perumpamaan tentang mempelai. Mempelai laki-laki sorgawi. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Itu mempelai laki-laki sorgawi. Dan kita sidang jemaat di seluruh dunia, laki dan perempuan, anak-anak dan orang tua, pendek kata semua jemaat dalam bentuk komunitas, itu adalah calon mempelai wanita dari Kristus. Mempelai laki-laki akan datang. Katakan, Kristus akan datang. Saya akan menemuinya dengan pelita yang menyala. Saudara, Tuhan memberikan perumpamaan ini sangat tepat sekali. Supaya kaki dian kita menyala. Karena jenis rumah yang ketiga adalah rumah Allah. Saudara, jadi selalu kita punya pikiran, aku bukan cuma pribadi, rumah Roh Kudus. Katakan, rumah Roh Kudus adalah pribadi saya. Rumah tangga saya. Dan rumah Allah, di mana saya menjadi jemaatnya. Saudara. Nah, inilah mempelai Kristus. Ada 10 gadis yang akan menyambut mempelai laki-laki datang. Mereka adalah pengiring-pengiring, ya saudara. Dalam bahasa Belanda dikatakan breadmeisjes. Jadi kalau saudara beli roti ada mesjesnya, wah itu berarti ada gadisnya di situ. Karena mesjes itu adalah dalam bahasa Belanda gadis-gadis remaja. Nah, jadi ada 10 breadmeisjes di situ yang sedang menanti mempelai laki-laki datang. Dan adat istiadat tempo dulu, mereka harus membawa masing-masing satu pelita. Sampai rombongan mempelai laki-laki datang, mereka akan ikut bersama dengan rombongan ini masuk ke dalam ruangan pesta. Itu tengah malam. Jadi kalau di sini jam berapa kalau pesta pernikahan? Jam berapa? Jam 2 siang ada juga. Ya. Jam 6 sore ada juga. Jam 9 pagi ada juga. Saya mau tanya, adakah yang mengadakan pesta perkawinan jam 12 tengah malam? Ya, saudara, ya
Tidak ada. Tetapi kejadian pada zaman dulu itu memang demikian. Tengah malam. Jadi siapa yang mau masuk di dalam pernikahan ini, mereka harus menunggu rombongan mempelai pria. Dengan gambus, dengan kecapi, dengan bass betot itu mereka menunggu itu iring-iringan musik dengan mempelai pria. 10 gadis ini 5 membawa pelita dengan reserve minyak. Katakan dengan cadangan minyak. Tetapi 5 gadis yang lain juga membawa pelita yang menyala. Katakan tanpa cadangan minyak. Dengan cadangan minyak adalah gadis yang bijak. Tanpa cadangan minyak adalah gadis yang bodoh. Jadi saudara, kita melihat di sini ketika sampai lama, jam 12 harusnya sudah datang ini. Tapi kok belum datang? Ya kelihatannya agak telat. Berangkat dari sana hujan deras apa gimana nggak tahu ya saudara. Sehingga kedatangan mempelai pria terlambat dan mereka tertidur. Apa? Tertidur. Ya, saudara. Ketika tiba-tiba sekitar jam 1 ada teriakan. Bangun, mempelai pria sudah datang. Sambutlah. Siapa yang mau masuk dalam pesta ikut kami. 10 anak gadis gelagapan semua bangun. Lampunya sudah dalam bahasa Jerman mendrip-mendrip. Apa? Sudah. Kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang, kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang. Bau angusnya sumbu. Mereka kaget. Tetapi 5 gadis yang bijak langsung mengisi minyaknya. Sehingga kembali menyala. Nyala lagi. Tapi 5 gadis bodoh yang tidak membawa cadangan minyak. Aduh, lampunya kok sudah mau mati nih, gimana nih? Tadi itu dalam bahasa Jerman apa? Kurang jelas? Ya. Terus mereka berlima minta, tolong deh kalian bagi minyak cadangannya kasih sama aku supaya ini lampu bisa nyala lagi. Yang bijaksana jawab apa? Gak bisa. Ya, gak bisa, kami tidak bisa kasih. Siapa tahu kalau kami bagi dengan kamu, kami sendiri akan mati. Lebih baik kalian pergi ke toko. Saya mau tanya, jam 12 ada toko buka enggak? Ada. Ya, Indomaret. Tapi sekarang katanya sudah tidak boleh 24 jam. Nah, saudara, jadi apa yang terjadi? Mereka terus pergi cari untuk bisa beli minyak lagi. Dan ketika mereka mendapatkan, ini satu keajaiban. Mendapatkan minyak. Ini 5 gadis teman mereka sudah tidak ada di tempat. Rombongan mempelai pria sudah masuk dalam ruangan pesta. Jadi mereka berlari-lari. Apa? Ya, berlari-lari untuk menuju ke ruangan pesta. Semua katakan, tetapi pintu sudah tertutup. Lalu mereka mengetuk. Tok, tok, tok. Terdengar suara dari dalam. Mengatakan, pergi dari sini. Kamu siapa? Aku nggak tahu. Diusir. Jadi tidak boleh masuk. Apa sebab? Karena pintu sudah ditutup. Terus orang yang kaki dianya tidak menyala, dia tidak boleh masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah di dalam sorga. Gak bisa. Sebagian dari anak-anak Tuhan sudah ada di sana. Sebagian masih ada di sini. Yang akan meninggal dunia untuk masuk ke sana. Saudara, itu sebab kita sambil menantikan kedatangan Tuhan atau sampai meninggal dunia harus apa?
Aduh, lali aku. Harus apa ya? Harus apa? Harus menyala kaki Diannya. Harus ada cadangan minyak. Katakan, harus ada Roh Kudus. Supaya kaki Dian menyala. Di dunia dimuliakan, meninggal masuk dalam kemuliaan. Amin.